Ke informasi lainnya pemirsa, Aliansi BEM seluruh Indonesia hari ini kembali berunjuk rasa di depan Istana Presiden untuk merespon Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan lebih dari 8.000 personel disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Sejumlah kendaraan taktis pun nampak disiagakan di sekitar lokasi unjuk rasa. Rencananya, aksi ini akan dimulai pada pukul 1 siang nanti, di mana polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar istana. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas menjelang aksi unjuk rasa merespon Undang-Undang Cipta Kerja. 500 personil dikerahkan untuk memastikan rekayasa lalu lintas diberlakukan dengan efektif. Kepolisian sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas yang mana ini untuk mengantisipasi adanya aksi demonstrasi yang akan digelar hari ini, di mana memang masyarakat ini sudah dihimbau untuk menghindari beberapa titik seperti sekitar Istana Merdeka serta kawasan Monas. Nah, untuk mengetahui tentang hal ini lebih lanjut, kami sudah bergabung dengan Kombes Pol Sambodo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Sambodo. Selamat pagi Mbak. Ya. Pak Sambodo, ini bisa diceritakan kepada pemirsa apa saja sih rekayasa lalu lintas yang diberlakukan hari ini, Pak? Ya, hari ini ada 4 titik yang kita tutup, ya. Walaupun tentu sifatnya situasional sampai menunggu kalau memang ada massa, ya. 4 titik tersebut adalah yang pertama di depan Gedung Sata Pesona ini, di daerah Patung Kuda, ya, Indosat, ya. Kemudian juga di Harmoni dan di Veteran, di Nagraha, serta di Gambir yang belok kiri yang ke arah ke Monas, ke arah ke Istana, itu juga kita tutup. Penutupan ini sifatnya situasional, saat ini seperti kita lihat untuk jalur busway masih bisa dilewati, tapi nanti kalau sudah ada massa tentu ini akan kita tutup total. Ya. Dan pengalihannya, kalau yang dari arah Bundaran HI itu nanti di Patung Kuda ini kita belokkan ke kiri, ke arah Budi Kemuliaan, atau ke kanan ke arah Gambir. Kemudian yang dari Harmoni, yang dari arah kota, Glodok dan sekitarnya, itu semuanya kita belokkan ke arah Juanda. Yang dari arah Veteran kita luruskan ke arah Tomang. Kemudian yang dari arah Tomang seluruhnya belok kiri ke arah kota. Ya. Kemudian di Veteran itu nanti ada penutupan di sekitar Tugu Adipura. Termasuk juga yang di Gambir nanti tidak boleh belok kiri ke arah Istana, tapi diluruskan ke arah Istiqlal. Kira-kira rekayasa lalu lintas ini diberlakukan dari pukul berapa hingga pukul berapa, Pak? Sebetulnya pemasangan barrier ini sudah kita laksanakan tadi malam, ya. Tapi nanti saat ini masih bisa dilewati di jalur busway-nya. Tapi nanti pembukaannya, penormalannya menunggu situasi. Mudah-mudahan sore nanti sudah bisa dibuka. Nah, untuk penjagaan lalu lintas ini, Pak, berapa jumlah aparat yang sudah dikerahkan? Untuk di seputar Istana saja saya mengerahkan 500 personil, belum termasuk memang pos-pos rutin yang selama ini memang dijaga. Terakhir, Pak, ada pesan untuk masyarakat, baik itu pengendara serta juga peserta demonstrasi hari ini? Ya, yang pertama bagi peserta demonstrasi, mari kita laksanakan unjuk rasa ini dengan baik dan tertib. Ya. Demonstrasi unjuk rasa itu memang hak warga negara. Tetapi di balik hak itu ada kewajiban. Kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, menjaga kepentingan publik, ya, dan menjaga supaya unjuk rasa tersebut tidak anarkis. Mereka juga mampu menjaga supaya mereka tidak disusupi oleh massa-massa yang tidak dikenal yang mencoba untuk berbuat anarkis, menyerang petugas dan sebagainya, sehingga unjuk rasa nanti berjalan dengan ricuh, ya. Kita berharap unjuk rasa ini berjalan dengan damai, dengan tertib, tidak ada pengerusakan, tidak berjalan anarkis. Adik-adik mahasiswa yang hari ini berunjuk rasa dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah sampai dengan tuntas, nanti tidak kejadian apa-apa. Dan bagi masyarakat, saya mengimbau untuk paling tidak mulai siang nanti, setelah Jumatan, itu sebaiknya menghindari kawasan istana.
dan kawasan Monas supaya tidak terjebak kemacetan. Baik, terima kasih Pak Sambodo. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, di mana memang hari ini aksi demonstrasi ini akan diikuti oleh mahasiswa atau khususnya untuk BEM, begitu, di mana memang demonstrasi hari ini bertujuan untuk menolak adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, di mana para mahasiswa pun juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ya, bagaimana pengamanan di ibu kota pemirsa menjelang aksi mahasiswa hari ini? Kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Debbie Tobing di depan Istana Kepresidenan, Rai Farandi di kawasan Patung Kuda, dan juga Gita Iha di Stasiun Juanda. Kita langsung menuju ke rekan kami, ada Debbie Tobing yang berada di depan Istana Presiden. Debbie, bagaimana dengan pantauan saat ini di sana? Baik Sira, Ken dan juga pemirsa, dapat kami informasikan langsung dari depan Istana Merdeka bahwa sampai sejauh ini dapat Anda saksikan pula di layar kaca Anda bahwa ini di depan Istana Merdeka masih tampak sepi karena memang dari mulai pukul 10 tadi ini dari arah Gambir menuju Istana Merdeka ini sudah ditutup untuk lalu lintasnya sendiri. Kemudian untuk pengamanan ini juga sudah mulai diperketat maksud kami oleh tim gabungan dari TNI Polri maupun Dinas Perhubungan hingga Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Yang mana tadi kami telah mengkonfirmasi langsung dari Kombes Pol Yusri Yunus selaku dari Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa per hari ini nanti setidaknya ada 8.000 yang sudah dipersiapkan di titik-titik yang mana ini diperkirakan akan menjadi titik nanti massa akan berkumpul. Bahkan nanti sekitar 10.000 lebih nanti lainnya ini sudah di-standby-kan untuk jika nanti terjadinya atau dibutuhkan nanti penambahan dari pasukan. Jadi jika di total nanti sekitar per hari ini ada sekitar 18.000 pasukan gabungan yang sudah dipersiapkan untuk menjaga sekitaran Istana Negara. Dan juga dapat kami informasikan bahwa memang per hari ini melalui akun Instagram BEM_SI ini diinformasikan nanti sekitar pukul 1 siang mereka akan kembali melakukan aksi untuk merespon dari Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa saat lalu telah disahkan oleh DPR, yang mana nanti rencananya nanti pukul 1 siang mereka akan mulai berada di depan Istana Merdeka. Namun hingga kini kami belum melihat adanya massa yang mulai datang karena memang sampai sejauh ini di depan Istana Merdeka masih sepi. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Debbie Tobing. Sementara ini belum ada terlihat adanya aktivitas atau pergerakan massa, namun pengamanan sudah dilakukan. Lalu bagaimana kondisinya di Patung Kuda yang selama ini juga menjadi salah satu titik konsentrasi massa? Ray, pantauan Anda, sudahkah ada terlihat pergerakan massa di sana? Ken, Ana, Sira, dan juga pemirsa, sama seperti di depan Istana Kepresidenan, di kawasan Patung Kuda tempat kami mengabarkan saat ini belum nampak adanya peserta demonstrasi yang datang ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini. Meskipun demikian, pihak kepolisian juga telah menyiagakan sekitar 500 personil untuk mengamankan jalannya demonstrasi di kawasan ataupun di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini. Selain itu ada juga 4 titik ruas jalan yang nantinya akan ditutup jika nantinya situasi tidak kondusif. Yang pertama adalah ruas Jalan Medan Merdeka Barat, lalu ada di Jalan Harmoni, Jalan Veteran 3, dan juga di belokan setelah Stasiun Gambir menuju ke arah Istana Negara. Keempat titik ini akan ditutup namun sifatnya situasional. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, jika nanti para demonstran sudah datang dan jumlahnya cukup banyak, keempat titik ruas jalan ini akan ditutup untuk sementara. Dan menurut pantauan kami hingga siang hari ini juga masih sepi, namun menurut informasi yang kami dapatkan para demonstran maksud kami ataupun mahasiswa nantinya akan datang menuju ke kawasan Patung Kuda ini sekitar pukul 1 siang hari nanti, di mana jika kita berkaca pada aksi-aksi demonstrasi sebelumnya, yakni pada tanggal 8 dan juga tanggal 13 Oktober 2020, memang para demonstran ini datang ke kawasan Patung Kuda ini sekitar pukul 1 siang hari. Dan memang kawasan Patung Kuda ini akan dijadikan titik kumpul sebelum mereka nantinya akan bergerak menuju ke kawasan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi perihal penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Dan jika kita memang berkaca pada
aksi-aksi sebelumnya, peserta nantinya juga akan menyampaikan aspirasi di kawasan Patung Kuda jika nantinya mereka tidak bisa bergerak ke kawasan Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kawasan Patung Kuda. Kembali ke Anda, Ken dan juga Sira. Ray Farandi, informasi langsung dari kawasan Patung Kuda. Dan langsung kita menuju ke Gita Iha di kawasan Stasiun Juanda. Gita Iha, bagaimana dengan pantauan saat ini di sana? Ya, Sira, Ken, dan juga pemirsa, ini sejak pagi tadi kami datang sudah terlihat pengamanan yang dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun dari TNI dan juga Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintas baik itu dari arah Istiqlal, dari Jalan Veteran Raya menuju ke Harmoni ataupun Istana Negara ini sudah diamankan. Ring juga tadi sudah dipasangkan oleh pihak kepolisian karena memang dikabarkan hari ini ada sebanyak 6.000 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia akan melakukan unjuk rasa menuju ke istana untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dilakukan pada pukul 1 Jumat siang nanti atau siang ini. Sira, Ken, dan juga pemirsa, kami juga memantau bahwa fasilitas umum di sekitar istana, baik itu beberapa halte di tempat kami mengabarkan kali ini, yakni di halte Juanda, stasiun Juanda, kemudian ada di halte Sawah Besar, dan beberapa fasilitas umum di sekitar istana juga turut diamankan, mengingat pada 8 Oktober lalu demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini sempat merusak banyak sekali fasilitas. Kita tahu ada 11 halte yang kemudian sudah dirusak, kemudian ada juga pospol, kemudian bahkan bioskop juga menjadi sasaran kekecewaan masyarakat dan juga para demonstran atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dilegalkan begitu oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Kami juga memantau, Sira, Ken, dan juga pemirsa, untuk lalu lintas busway ini sendiri sudah ditutup dan busway dari arah Istiqlal menuju ke Harmoni ini sudah tidak lagi dioperasikan. Namun untuk arah sebaliknya dari Harmoni menuju ke Istiqlal ini masih diberlakukan. Tergantung dari kondisi yang kemudian nanti apakah ini menjadi tempat atau salah satu titik di mana demonstran melangsungkan ataupun melakukan aksi-aksi anarki mereka. Untuk sementara demikian, Ken, Sira. Baik, kita akan pantau bersama nanti kondisinya di sejumlah titik. Terima kasih rekan-rekan informasinya Gita Iha dari Stasiun Juanda, Ray Farandi dari Patung Kuda, dan sebelumnya ada Debbie Tobing dari Istana Presiden.